Pak Mamat kadang minta transfer. Iya, dia nggak hutang, dia bawa uang cash. Dia bawa uang cash 500.000, kadang 200. Ya nggak nentu lah. Di situ dia ngomong ke aku, cuy transfer lah. Istri sudah ada, anaknya sudah ada satu, malah bermain judol, Wak. Yang akhirnya karena seringnya bermain judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wak. Di video kali ini aku akan kembali lagi, Wak, seperti di video-video sebelumnya, karena sangat banyak sekali dan mungkin ini nggak akan ada habisnya cerita dari orang satu, orang A, orang kedua, orang ketiga. Ini sangat bermacam-macam, bervariasi, Wak. Jadi aku menceritakan ini sebagai bentuk rasa dari diriku ini, ingin agar semua orang-orang, teman-temanku semua yang masuk ke dalam judi, judol, maupun taruhan kecil-kecilan, ini segera meninggalkan hal-hal tersebut, Wak. Di video kali ini aku akan menceritakan, Wak, ini adalah cerita yang pernah aku lihat sendiri di depan mata, Wak. Dan efeknya sampai sekarang orangnya masih ada di sekitarku, Wak. Nah, ini kita sebut saja, Wak, namanya adalah Pak Mamat. Pak Mamat ini sudah memiliki istri, Wak. Saat ini dirinya berusia sekitar 38 tahun. Waktu itu dia bekerja satu pekerjaan denganku, Wak. Dimana pada waktu itu aku, Pak Mamat, ini beda bagian, Wak. Tapi di perusahaan itu, di salah satu perusahaan makanan yang ada di Bekasi, Wak. Di situ Pak Mamat sangat hobi, dia sangat sering sekali bermain judol, Wak. Bermain judol slot, karena pada waktu itu permainan itu sangat menarik bagi kaum karyawan yang gaji UMR minimal tapi kebutuhan banyak sekali. Disitulah Pak Mamat ini menaruh harapan agar uangnya bisa jadi banyak, yaitu dengan judol slot, Wak. Mainlah di situ. Memang banyak yang bermain di situ, tapi Pak Mamat ini yang paling parah dan efeknya telah sekarang ia rasakan, Wak. Di sana ketika bekerja, aku kan di gedung sebelah sini, Pak Mamat di bagian belakang sana, Wak. Dia sebagai orang-orang yang mengumpulkan barang-barang yang sudah rusak, dia kumpulkan di situ, dia packing, dikemas, dia sisihkan. Nah, itu Pak Mamat kerjanya di situ, Wak. Ketika jam istirahat, ketika jam pulang kerja, bahkan ketika pulang kerja, Wak, pada waktu itu aku yang satu arah dengan Pak Mamat, di situ sering lah, Wak, Pak Mamat kadang minta transfer. Iya, dia nggak hutang, dia bawa uang cash. Dia bawa uang cash 500.000, kadang 200. Ya nggak nentu lah. Di situ dia ngomong ke aku, cuy transfer lah, nih aku ada cash. Ya aku yang nggak tahu kan, nggak tahu dia mau apa, mungkin dia udah ambil cash, temennya, saudaranya di sana di tempat jauh ada yang butuh. Nah, Pak Mamat bilang lah mau transfer ke aku, katanya dikirim lah ke rekeningnya. Nah, di situ ya aku mau aja lah. Nah, sampai suatu ketika, Wak, Pak Mamat ini, aku nggak tahu dirinya menang atau kalah, menang kalahnya aku nggak tahu. Karena untuk di situ aku kurang terbuka lah, kayak jarak, ada gap lah, ada jarak antara aku, Pak Mamat, dan orang-orang yang bermain hal seperti itu. Di sana, Pak Mamat yang hampir setiap hari bermain, padahal pada waktu itu bisa dikatakan kehidupan Pak Mamat ini sudah mapan, sudah enak. Dia sudah tinggal menikmati hidup lah. Istri sudah ada, anaknya sudah ada satu, malah bermain judol, Wak. Yang akhirnya karena seringnya bermain judi online pada waktu itu,
Kinerja Pak Mamat turun, Wak. Yang tadinya semangat bekerja, kemudian hari-hari, minggu, bulan, tahun, dia masuk kerja, kadang ketika jam masuk kerja jam 8 pagi, jam 9 pagi baru datang. Di tempat kerja pun dia sembari lah bermain HP, yang nggak lain nggak bukan ya bermain judol, Wak. Memang kalau semua para pemain judol, para pemain judi ini akan selalu bermain terus dan terus, karena di situ ada seperti hal dopamin yang bikin dia kecanduan, Wak. Dia kecanduan kalau menang, seneng kalau kalah. Dia berpikir bagaimana uangnya yang sudah masuk di situ bisa kembali lagi, Wak. Di situ juga Pak Mamat mengalami hal seperti itu. Kini Pak Mamat saat ini dari 2022 setelah COVID, Wak, di situ Pak Mamat keluarlah dari kerja. Dia keluar bukan resign, tapi dikeluarkan dari perusahaannya, Wak. Gimana enggak? Dalam 1 bulan Pak Mamat ini terlambat itu hampir setiap hari. Perusahaan sebenarnya awalnya mentolerir lah. Dia ya udah nggak apa-apa, biarin dulu, siapa tahu nanti berubah. Tapi semakin lama, semakin kesini, Pak Mamat malah semakin maunya sendiri, Wak. Dia seakan-akan nggak mikirin keluarganya. Kalau dia nggak bekerja, keluarganya mau bagaimana? Sedangkan untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang, di tahun sekarang, mungkin pada waktu 2022 Pak Mamat masih bekerja, dia masih memiliki penghasilan. Kalau dia bermain judi, hari ini habis, mungkin nanti akhir bulan dia dapat gaji, ada pemasukan lagi. Tapi untuk saat ini, aku di tahun 2025, kabar dari Pak Mamat ini yang sudah enggak aku dengar lagi. Karena ya mungkin dia pulang kampung atau entah kemana, Wak. Kalau dia masih berjudi, pemasukan sudah nggak ada lagi, misalnya dia sekarang nggak bekerja, ya bisa dikatakan umur segitu, umur sudah 30 ke atas, 35 ke atas, ini sudah nggak termasuk produktif, Pak. Udah nggak masuk umur-umur usia produktif. Tapi Pak Mamat masih saja pada waktu itu bermain judi online dan dikeluarkan dari tempat pekerjaannya. Ini, Wak, efek dari judul, Wak. Lagi-lagi orang yang tadinya sudah bisa menikmati hidup, menjalani hidup normal, malah masuk terjerumus kecanduan dalam judi online, Wak. Kabar dari Pak Mamat terakhir aku mendengarkan, dirinya ini pulang kampung, di sana beternak lah. Itu kabar dari tetangganya yang bekerja dan bertempat tinggal gak jauh dari aku, Wak. Nah di sini, Wak, berarti pada waktu itu, pada saat Pak Mamat pulang, dia masih ada simpanan kan, harusnya masih ada simpanan, dan di sana terbukti dia bisa membuka ternak lah, membuka usaha berternak. Nah di situ semoga saja, Wak, kebiasaan kecanduan judi online yang dirasakan oleh Pak Mamat ini bisa berhenti, Wak. Yang aku bayangkan, Wak, gambaran dalam pikiranku, seandainya dirinya ini nggak bisa berhenti, yang ada nanti binatang-binatang ternaknya bisa dijual, Wak. Bisa dijual di depokan untuk bermain judi online, judol, yang dimana kalau judi online ini sudah pasti kalah karena banyak sekali di media sosial. Nah ada satu cerita, Wak, yang pernah viral, Wak, pada waktu itu, yang Koh Lim itulah. Nah dirinya kan mantan bandar dari judol yang ada di luar negeri sana, Wak. Di sana dirinya saat menjadi admin, dia katanya pernah menerima telepon langsung secara pribadi dari pemain judol yang waktu itu mengatakan, "Bang, tolong berikan aku kemenangan, Bang, soalnya aku sudah nggak ada lagi uang, sudah nggak ada lagi yang bisa didepokan lagi, sudah nggak ada harta. Nah, kalau abang nggak percaya, cek aja, cek historiku, sudah berapa banyak uang yang masuk." Itu kata pemain judol yang ada di sini, di Indonesia, yang langsung menghubungi Koh Lim pada saat bekerja sebagai admin judol, Wak. Pada saat di sana, Wak.
Nah disitulah dicek sama Kolim, di situ sama kokonya ini dicek, ternyata benar udah ratusan juta ya uangnya habis masuk ke dalam judol. Di situ Kolim, iya benar uangnya sudah banyak masuk di sini, mau bagaimana? Orang ini yang di Indonesia ini, pemain judol ini bilang, kirimlah transfer 500.000 untuk hidupku 1 bulan ini, untuk bayar kontrakan biar bisa hidup tenang, menyusun rencana di 1 bulan ke depannya. 500.000 itu akan dia gunakan untuk membayar kontrakan sebagai dia tempat tinggal, karena pada waktu itu dirinya yang sudah menggelendang, nggak punya apa-apa, udah tidur di toko, di emperannya, di mana aja, Pak. Di situ ngomonglah seperti itu ke Kolim. Di situ Kolim pun laporlah ke bosnya. Pada waktu itu dia mengatakan seperti itu, wah lapor ke bosnya, dan ya udah dikasih lah 500.000. Apa yang terjadi, Pak? Orang ini, orang yang bermain judol, yang bermain slot, memang di situ slot judol, dia gunakan uang yang 500.000 itu tadi tidak untuk membayar kontrakan. Sekali lagi aku katakan, tidak untuk bayar kontrakan, malah orang ini gunakan untuk deposit judol lagi. Itulah isi dari otak pemain judol, Wak. Di situ, karena menurut penelitian orang-orang ahlinya, Wak, di situ kalau orang yang sudah kecanduan judi, isinya ini hanya di dalam otaknya, siapa tahu aku menang. Inilah siapa tahu nanti 100.000 bisa jadi 1 juta. Siapa tahu 500.000 ini bisa jadi 5 juta. Nggak cuma bisa sewa kontrakan, bisa untuk hidup selama sebulan. Mungkin itu yang dirasakan, yang dipikirkan orang itu pada saat mendepositkan 500.000 yang harusnya untuk bayar kontrakan itu. Di situ Kolim yang tahu hal itu, ya di sana cuma ya ketawa-ketawa aja, Wak. Aneh ini orang, psikologinya, pemikirannya, otaknya ini udah terganggu, Wak. Di sini, Wak, kembali lagi ke cerita Pak Mamat, Wak. Nah, di sini aku berharap Pak Mamat yang udah ada di kampung sana, yang sudah nggak bekerja lagi, semoga bisa terlepas dari yang namanya judol, nggak masuk lagi ke judol. Jangan seperti orang ini yang sudah hancur habis-habisan. Pak Mamat ini masih ada peluang, masih ada usaha ternak, dan semoga saja masih ada tabungan untuk kehidupan kedepannya. Ingat, Pak, masih ada anak, istri, orang tua yang menaruh harapannya di atas punggung Pak Mamat. Kalau Pak Mamat ingat aku mendengarkan cerita ini, bukan pada waktu itu aku nggak mau memberitahu, bukan pada waktu itu aku cuek-cuek aja, tapi karena Pak Mamat yang sebagai orang tua, aku yang pada waktu itu sebagai anak baru lulus sekolah, aku nggak mungkin lah kalau aku memberitahu, yang ada malah aku nanti dimaki-maki, aku ini dibacotin. Ya makanya aku membuat video seperti ini, walaupun ya nggak bagus-bagus amat, tapi ini bukan sekedar omong-omong kosong, Wak. Ini untuk pembelajaran kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam judol slot. Karena siapapun, nggak mandang itu orang berjabatan tinggi, berpendidikan tinggi, kalau sudah masuk ke dalam judi online, pasti akan berakhir hancur rumpat, tak ada sisa. Itu, Wak. Jadi hanya itu yang aku bisa sampaikan, aku ceritakan di hari ini. Untuk hari-hari berikutnya, nanti kalau ada cerita lagi, aku ingat sesuatu lagi, orang-orang di sekitarku ini ada. Kalau misalnya nanti temanku ada yang mau cerita juga, nanti aku akan undang seperti di video sebelumnya, agar mereka bisa langsung bercerita. Tapi kebanyakan dari teman-temanku yang pernah bermain judi online, slot terutamanya di sini, mereka nggak mau bercerita, Wah. Dia mengatakan, ya udah nggak apa-apa, ceritakan aja nggak apa-apa. Nah di situ ya aku makanya sering-sering lah bikin video seperti ini. Bukan aku ngarang, Wah. Ini ada dari temanku langsung, Wah. Bahkan dari temanku, Wah, di sana, yang tadinya pernah nih ada beli HP baru, nggak sampai 2 bulan dia kecanduan slot. HP baru beli di harga 3 juta, dia jual 1 juta, hanya ingin untuk deposito slot. Ini, Wak, banyak sekali lah pelajaran, Wak.
Semoga bisa belajar lah, jangan sampai masuk ke dalam hal-hal ini. Terima kasih untuk yang mendengarkan, dan mungkin teman-teman yang mendengarkan ada cerita, ada pengalaman judul bisa dituliskan. Wah, kalau sempat nanti aku bawakan di video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.